bukan dikucilkan, bukan dengan cara dipisahin, bukan dengan cara dibenci. PDP ini adalah pasien dalam pengawasan yang menunggu hasil. Kayak saya kemarin masuk rumah sakit, saya gejalanya 3 yang memenuhi: batuk, demam, baru 1 hari demamnya, dan riwayat kontak dengan red zone. Ternyata di hari kedua gejala saya sembuh. Saya langsung turun status jadi ODP. Di rapid saya pertama kali saya negatif. 7 hari kemudian saya di rapid negatif, saya keluar. Sambil nunggu, nggak perlu nunggu swab kalau misalkan rapid 2 kali dalam 7 hari itu negatif terus. So PDP itu bukan pasien COVID. PDP adalah pasien dalam pengawasan yang gejalanya mirip COVID, tetapi tesnya belum keluar atau tesnya pun negatif. Maka dinamakan PDP. Lah terus kenapa harus dikarantina? Ya karena tesnya belum keluar. Kalau tesnya udah keluar, ya kalau tesnya udah keluar dan negatif, dia keluar di rumah sakit. Contoh kayak Wisma Atlet. Tadi dokter TNI dari Wisma Atlet mengatakan ke saya, kalau misalkan PDP ini udah sembuh, negatif semua, dia keluar suruh karantina mandiri di rumah, jaga-jaga tidak menularkan. Ini PDP. So kalau ada kemarin masyarakat pemberitaan ODP ditolak, ODP diusir, PDP diusir, itu memalukan. Itu memalukan. Itu bukan pasien positif. OTG pun dia positif tapi gak ada gejala. Mereka akan aman kalau dikarantina mandiri. Nah kalian sebagai warga itu harusnya membantu, ngasih makan tiap hari, diorderin Gojek, nanti ditransfer. Jangan malah diusir. Nah terus siapa Mas Tirta yang harus dikarantina di rumah sakit? Yakni pasien yang tegak positif COVID dan bergejala. So kalau ada berita, Mas, teman saya positif COVID kok disuruh pulang? Karena nggak ada gejala. That's the meaning of carrier or OTG. So dia dikarantina mandiri di rumah karena nggak ada gejala. Kalau orang-orang yang nggak ada gejala dan positif COVID dikarantina di rumah sakit, ya tempatnya malah jadi penuh. Rumah sakit itu untuk orang triase merah, untuk orang triase merah yang bergejala, dan PDP kuning yang bergejala, sehingga mereka harus disembuhin dahulu. So, teman-teman sekalian, pasien yang paling berbahaya, yang paling harus kita utamakan adalah pasien COVID-19 positif dengan gejala parah. Itu dikarantina isolasi. So, yang dikarantina berarti ada 2 di rumah sakit, yaitu PDP, yaitu pasien bergejala tapi belum tegak diagnosanya COVID karena gejalanya doang, karena hasil belum keluar, dan pasien yang tegak COVID dengan gejala. So ODP dan OTG itu di rumah. Nah terus kenapa dokter-dokter, ini yang saya kecewa, kenapa tenaga medis malah ditolak? Tenaga medis itu nggak boleh ditolak. Tenaga medis memang merawat COVID, tapi mereka pakai APD. Mereka tuh mau copot APD cuci tangan. Kenapa kalian singkirkan? Kenapa kalian kucilkan? Itu tolong coy, ngucil-ngucilin orang-orang tenaga medis. Dia manusia, dia itu penyelamat. Di Cina, orang tenaga medis masuk ke rumah dikasih bunga, dikasih surat. Di sini ada orang curhat tiap hari, pasti ada. Dokter nangis karena dikucilin lingkungannya. Diusir dari kosan. Diusir dari kosan. Mereka ini statusnya dokter, itu ODP. Mereka punya riwayat kontak dengan pasien positif, tapi mereka nggak bergejala. Dan mereka juga dites rapid tiap hari, Bapak. Tiap 7 hari mereka tuh tes rapid. Kalau sudah positif, dia dirumahkan. Sistem jaganya tenaga medis itu 14 hari off, 14 hari on. Jadi 14 hari jaga, 14 hari off turun. Jadi mereka itu bukan orang yang aib gitu loh, Pak. COVID itu kayak TBC, Pak. TBC bahkan lebih berbahaya. Dia airborne disease. Dan TBC itu diremehin di Indonesia. Bahkan sudah ada vaksinnya BCG. TBC selama dulu airborne disease. Nggak ada kayak gini. Padahal TBC itu kalau batuk, virusnya Mycobacterium tuberculosis itu bertahan di udara selama berjam-jam. Dan pengobatannya TBC itu 6 bulan. Belum campak. Tapi kenapa COVID dianggap aib, tapi TBC enggak? Padahal lebih parah TBC. Saya penderita TBC, 10 bulan saya baru sembuh. Usia 8 tahun sampai 9 tahun. So, buat teman-teman semua, tenaga medis itu memang maksudnya ODP. Tapi bukan dijauhin, karena mereka juga cek tiap hari. Kalau ada gejala, mereka PDP di swab negatif. Sampai mereka negatif, mereka dirumahkan kalau mereka udah ada gejala.
Dan mereka tuh dokter, mereka tahu, mereka nggak bisa nularin ke orang. Mereka harus jaga diri mereka sendiri. Bukan berarti ya, mereka tuh butuh support. Kita tuh butuh support. Nah ini sekarang jelas. Yang kelima apa? Jenazah. Kenapa jenazah harus ada metode khusus? Gini Pak, di undang-undang, saya lupa undang-undang yang berapa, mungkin teman-teman hukum bisa melengkapi, bahwa pada dasarnya di Indonesia, kalau itu ada teknik pemandian dan penguburannya. COVID itu kategorinya wabah, pandemik. Mau dia menular lewat cairan dan droplet, tetap ini harus mengikuti prosedural penguburan jenazah sesuai undang-undang. Yaitu yang ngubur harus tenaga medis, pakai APD lengkap, even itu tukang gali kuburnya, dan dikasih kain kafan, dikasih plastik, dibungkus peti mati, lalu dibungkus lagi plastik, dikuburin gitu loh. Nah terus kenapa jenazahnya ditolak? Saya udah bilang COVID tidak menular lewat airborne. Kalau di udara bebas, COVID menular lewat airborne kalau kena tindakan yang aerosol di mulut 3 jam doang. Itu pun di rumah sakit biasanya. Jenazah ini harus kayak gituin karena itu undang-undang, namanya teknik pemulasaran atau apalah. Teknik pengubaran sesuai undang-undang. Karena wabah. Dan yang paling bisa kena itu ya tukang kuburnya. Kenapa kalian di desa malah nolak jenazahnya? Kalau dikubur terus semuanya kena, ya enggak. Ya nanti kan nular lewat air tanah, ya enggak, kan dibungkus plastik. Itu jenazah dibungkus plastik. Terus dibungkus lagi sama peti. Terus dibungkus lagi sama plastik lagi. Kenapa ditolak? Itu orang meninggal, udah kena musibah. Dan mereka sudah dikuburi sesuai standar. Kantong jenazah juga, dikasih kantong jenazah. Kok kalian takut? Harusnya didoakan, jangan ditolak. Kemarin saya dapat video, jenazah dilempar-lempar itu ambulan. Karena gak izin kampung. Terus ngapa? Wong udah dikuburin sama tenaga medis. Ini ya, jenazah dibungkus plastik, kasih kantong jenazah, masukin peti, petinya bungkus plastik, yang ngubur tenaga medis pakai APD semua. Terus kenapa kalian takut? Itu nggak nular lewat airborne. Yang bisa nular itu adalah dropletnya. Berarti kalau jenazah bisa nular, ya siapa tahu dropletnya keluar dari mulut, bisa jadi toh. Terus kita megang jenazahnya, makanya dibungkus mati-matian karena itu sesuai UU. Penyakit apapun yang dikategorikan WHO wabah, itu harus penguburannya khusus. Mau dia penularannya droplet, cairan, airborne, kalau udah wabah pandemik, penguburannya khusus. Kalau nggak khusus, itu melanggar undang-undang. Jadi kalian nggak perlu takut sama orang mati. Mereka itu udah kena musibah, takdir. Itu aja edukasi dari saya.